ridha illa al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa madana bi asrarid darin amin. Sami'tu ngrungu sapa kaula al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq kana Syekh al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimah muga-muga melasi hu kana itu Syekh sapa Allah Gusti Allah taala. Yaqulu hal yang dawu sapa Syekh atau al-Ustaz fil khabari dina khobar dina hadis man arisa jalma eta tawaddu'a tawaddu' sapa man li ghaniyin ka jalma anu beunghar li ajli ghinahi kana ara-ara suginaman zahaba maka leungit apa sulusa dinihi 2/3 imanaman wa inna ma zalika jeung aing pesna ari itu zahaba sulusa dinihi eta li annal mar'a kana sayana awak-awakan eta bi qalbihi kelawan hatena itu mar'un sanihi jeung lisana mar'un wa nafsi jeung awakna mar'un fa idza tawaddu'a maka di mana-mana tawaddu' sapa mar'un li ghaniyin ka jalma anu beunghar binafsi kelawan awakna itu mar'un wa lisanihi jeung lisana mar'un zahaba maka ilang maka leungit apa sulusa dinihi 2/3 imana itu mar'un. Falau yaqtaqada maka lamun nekadaken sapa mar'un fadlahu kana utamana itu qani ya bi qalbihi kelawan hatena itu mar'un kama tawaddu'a seperti oleh tawaddu' sapa mar'un lahu ka itu qani bilisanihi kelawan lisana mar'un wa nafsi jeung awakna mar'un zahaba maka leungit apa dinuhu agamana itu mar'un kulluhu sakabehna itu din. Jadi al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan bahwasanya dalam hadis atau dalam khabar kan dikatakan man tawaddu'a li ghaniyin li ajli ghinahi li ajli ghinahu zahaba sulusa dinihi. Barang siapa yang tawaduk, barang siapa yang hormat kepada orang kaya karena kekayaannya, karena dia orang kaya, maka hilang 2/3 imannya. Berarti tinggal berapa lagi? 2/3 hilang. Tinggal 1/3 lagi ya. Jadi imannya itu hilang. Maksudnya gimana hilang itu? Nah, wa inna ma dzalika li anal mar'a bi qalbihi wa lisanihi wa nafsihi. Jadi ketika seseorang hormat atau DP atau tawaduk, biasanya kan kalau sama orang kaya kan merendahkan diri ya. Merasa apa namanya? Ya merasa rendah di hadapan orang kaya. Karena apa? Karena melihat dia kaya. Karena melihat dia banyak hartanya misalkan. Karena dia seorang bos. Kemudian orang tersebut DP tawadhu, maka akan hilang 2/3 imannya. Itu kalau hanya memakai bahasa lisan. Bahasa lisan dan bahasa badan ya. Enggak. Jadi hormatnya itu karena apa? Karena dia kaya. Lisannya memuji, lisannya ya sangat hormat sekali. Nah, tapi kalau seandainya hatinya pun menekadkan bahwasanya dia itu adalah orang yang utama, orang yang mulia, karena dia orang kaya, maka dia akan hilang seluruh imannya. Lisannya hormat, lisannya tawadhu,
badannya juga tawaduk, hatinya juga sama, benar-benar tawaduk dan mengakui, meyakini, menekadkan bahwasanya dia itu adalah orang yang utama. Karena apa? Kan dia orang kaya, lebih utama daripada orang miskin, sehingga dia sangat hormat sekali, dengan harapan nanti diberi apa, diberi bingkisan, diberi amplop. Itu hilang semua imannya. Jadi zahaba dinuhu kulluh, seluruh agamanya itu hilang. Karena apa? Menggadaikan itu kepada orang kaya, menggadaikan keimanannya pada orang kaya. Padahal kan kalau menurut Allah dunia itu hina. Jadi dunia itu haqara. Jadi dunia itu haqaratun, itu hina, rendah. Masa kita tawaduknya kepada yang rendah? Kalau tawaduk itu kepada orang yang lebih tinggi, kepada yang maha tinggi, pada Allah. Itu kita harus tawaduk, DP. Kalau hormat berdiri ketika datang orang-orang kepala desa misalnya, atau camat datang, kita hormatnya apa? Dengan cara kita berdiri. Itu termasuk tidak? Ya beda. Karena apa? Karena mereka adalah pimpinan kita. Karena Nabi pernah memerintahkan pada kaum sahabat Ansor, itu memerintahkan untuk apa? Untuk hormat kepada sayyidnya, kepada pemimpinnya. Ketika datang pemimpinnya, diam aja, ongko nyantai aja, nggak ada penghormatan sama sekali. Nah itu tidak beradab namanya, kepada seorang pemimpin tidak hormat. Hanya Nabi menegur kepada mereka, itu adalah pemimpin kamu, saat itu pemimpin kamu, maka kamu harus hormat. Hendaknya berdirilah. Itu jadi kita tidak boleh menggadaikan keimanan kita kepada harta, kepada dunia. Karena yang berhak untuk dihormati, yang patut kita muliakan itu ya Allah. Hormat kepada guru yaitu karena ada perintahnya. Hormat kepada orang tua ada perintahnya. Tapi kepada orang kaya, karena kekayaannya itu tidak diperintahkan kita untuk tawaduk kepada mereka. Tapi bukan berarti kita tidak menghormati orang kaya. Hormat biasa saja gitu. Hormatnya hormat biasa sebagai sama manusia, sebagai teman, sebagai seakidah misalkan. Tapi hormatnya sampai benar-benar sampai menjilat lah bahasanya. Untuk menjilat, nah itu yang dilarang seperti itu. Bahkan menekadkan dalam hatinya itu bahaya. Bahwasanya dia mulia karena kekayaannya. Memang di dunia ini ada kalanya mulia itu karena kekayaan, ada karena jabatan, ada karena akhlak. Nah, yang paling utama, yang paling tinggi adalah akhlak. Karena ilmunya, karena akhlaknya. Jadi macam-macam kemuliaan itu. Wakila jeung diomongaken aqallu ma ari pang saeutik-saeutikna perkara yalzamu an wajib al faqiro ka jalma fakir fi faqrihi dina fakirna itu fakir eta arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara rupane ilmu wisu anu ngatur apa ilmu kana itu fakir wa wara'un jeung wara' yuhjizu anu ngaling-ngaling itu ya menghalang-halangi opo wara' ka itu fakir wa yaqinu jeung yakin yahmiluhu anu nanggung atau nggawa
Opo yakin. Hu kaitu fakir. Oh yahmilu anu mawa sopo opo yakin. Hu kaitu fakir atau membuat fakir itu jadi yakin kepada siapa? Kepada Allah. Wa zikrun jeung zikir yuknisuhu anu ngayemaken atau menenangkan, atau yuknisu anu nenangaken opo zikir hu kaitu fakir. Jadi ada 4 perkara yang sedikitnya harus ada pada seorang fakir. Nah itu harus dimiliki oleh fakir. Itu minimal katanya. Minimal orang fakir itu harus memiliki 4 perkara tersebut. Kalau tidak memiliki ini, wah bahaya fakirnya nanti. Jadi fakirnya terjerumus dalam kesesatan. Yang pertama apa? Fakir itu hendaknya didasari harus dengan ilmu juga. Harus punya ilmu, walaupun fakir harus punya ilmu. Ilmu yang akan menuntun si fakir itu ke jalan yang benar. Karena kalau tidak berilmu, si fakir, orang fakir bisa saja memakan barang-barang yang haram, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Karena saking butuhnya pengen makan, akhirnya penyuri. Karena apa? Karena tidak punya ilmu. Lapar sih katanya. Kalau ada yang mengatakan kan ya, yang apa namanya? Yang haram saya susah kalau nyarinya, apalagi yang halal. Yang halal susah. Kalau yang haram. Iya enggak, yang haram saya susah nyari uangnya. Butuh perjuangan. Nyopet kan butuh perjuangan, susah. Kemudian maling kan, ngerampok, kemudian apa lagi? Apalagi yang halal ya, itu karena tidak berilmu. Padahal Allah sudah menyediakan rezeki atau sudah menentukan rezeki kepada tiap hambanya. Nah, nanti hamba tinggal milih mana yang bagus, mana yang jelek. Yang jelek harusnya dihindari, tapi kalau tidak berilmu akhirnya diterjang. Ngerti katanya dia itu bahwasanya itu haram, tapi diterjang. Kenapa? Ya itu karena tetap bodoh namanya. Kalau orang benar-benar ilmu, kemudian penuh dengan keyakinan, tidak akan melakukan yang haram. Manusia kan cukupnya cuman hanya untuk makan aja, istilahnya untuk menyambung hidup. Jadi rezekinya itu sudah ditanggung. Kan ada untuk kepentingan anak sekolah, ya itu sama tetap, tapi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kasarnya yang penting kalau dapat makan ya sudah cukup. Lain-lainnya itu ya tetap kita perjuangkan, kita usahakan agar apa? Agar semuanya terjaga. Anak-anak kita, keluarga kita. Kemudian harus ada wara'. Orang yang fakir harus punya sifat wara'. Hati-hati. Jangan sembarangan, walaupun fakir, walaupun miskin, tapi tidak sembarangan perilakunya. Harus hati-hati. Ya tadi menghindari hal-hal yang diharamkan loh. Menghindari yang syubhat. Karena takut jatuh pada yang haram. Kemudian harus punya keyakinan. Nah, orang fakir harus punya keyakinan bahwasanya semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita hidupnya susah di dunia, yaitu adalah ketentuan dari Allah. Kita sudah minta, sudah berusaha, tapi tetap fakir. Maka tinggal ridho saja, yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang penting apa? Sabar. Mungkin Allah mendidik kita supaya sabar, mendidik kita supaya qanaah, mendidik kita supaya ridho bi qadaillah. Jadi supaya menerima. Wa zikrun. Kemudian juga harus apa? Sering berzikir, mengingat Allah.
Jadi walaupun fakir tapi tidak lupa sama Allah. Orang fakir tidak akan meninggalkan sholatnya.